Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kembali. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tema 4, subtema 3, muatan, PPKN, IPS dan SBDP. Untuk itu, mari kita sama-sama mempelajari materinya melalui video pembelajaran. Nah, hari ini materi yang akan Ustazah pertama jelaskan yaitu muatan SBDP, tema 4, subtema 3 tentang cerita bergambar. Penjelasan materi tersebut meliputi yang pertama, cara membuat cerita bergambar, yang kedua, membuat contoh cerita bergambar. Sebelum kita mengetahui cara membuat cerita bergambar, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari gambar cerita tersebut. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita tersebut yaitu untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi subtema sebelumnya, langkah-langkah membuat gambar cerita diantaranya: yang pertama, menentukan ide atau gagasan; yang kedua, membuat sketsa; yang ketiga, mewarnai. Nah, selanjutnya kita akan merancang cara membuat cerita bergambar. Sebelum merancang cerita bergambar, terlebih dahulu kita akan menentukan yang pertama tema, kedua karakter tokoh utama, yang ketiga karakter tokoh pembantu, keempat alur cerita, dan yang terakhir gambar. Sekarang kita perhatikan contoh cerita bergambar. Di sini ada tema memelihara ikan di dalam akuarium. Nah, di sini karakter tokoh utamanya Diko memiliki sifat hobi memelihara ikan. Karakter tokoh pembantu, Bobby memiliki sifat penyayang. Alur ceritanya yang pertama, Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Diko melihat ikannya di lantai dan bertanya kepada ibunya. Dan yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. Kemudian yang terakhir, membuat gambarnya. Itulah penjelasan muatan SBDP dengan tema cerita bergambar. Selanjutnya penjelasan muatan PPKN dengan tema 4, subtema 3, manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Dengan adanya gotong royong, kita dapat menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik, peduli dengan lingkungan sekitar, dan dapat mempererat silaturahmi antar warga. Manfaat gotong royong. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Pengertian kewajiban sebagai warga masyarakat adalah hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, berkaitan dengan kedudukan dan perannya di masyarakat. Berikut contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar warga. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Berikut beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT, membuang sampah pada tempatnya, serta menghargai hasil keputusan bermusyawarah. Berikut akibat yang tidak melaksanakan hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, muncul kesenjangan di masyarakat. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak aman. Yang ketiga, lingkungan menjadi tidak sehat. Dan yang keempat, terjadi bencana akibat ulah manusia. Demikian ulasan materi PPKN. Untuk tugas nanti di akhir video pembelajaran.
Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan pemaparan tentang materi ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan disampaikan pada muatan IPS yaitu interaksi sosial dalam berbagai bidang. Yang pertama, interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Contoh interaksi dalam bidang ekonomi yang pertama, kegiatan jual beli di pasar. Yang kedua, kegiatan jual beli makanan. Dan yang ketiga, kegiatan jual beli di pusat perbelanjaan. Yang kedua, interaksi sosial dalam bidang politik. Contoh interaksi dalam bidang politik yang pertama, pemilihan umum. Yang kedua, seperti anggota DPR mengadakan rapat. Yang ketiga, musyawarah kepentingan pemerintah. Yang ketiga, interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya. Contoh interaksi dalam bidang sosial budaya yang pertama, festival seni dan budaya. Yang kedua, kegiatan sanggar tari. Dan contoh yang ketiga, kegiatan piket kelas. Selain interaksi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, ada interaksi moral. Bentuk moral ini sangat berguna untuk membangun akhlak anak sejak dini. Contoh interaksi moral yaitu yang pertama, memberi salam pada guru. Yang kedua, menyalami orang tua. Contoh yang ketiga, menghormati orang yang sudah tua. Selanjutnya, pengaruh interaksi masyarakat terhadap pembangunan sosial budaya di Indonesia. Di sini pengaruhnya yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Yang kedua, perbedaan kondisi demokrasi. Yang ketiga, kurang lancarnya perpindahan barang dan jasa. Dan yang keempat, perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Alhamdulillah penjelasan materi hari ini. Sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Tugas yang pertama, tugas SBDP halaman 137 dan 171. Tugas yang kedua, PPKN halaman 140 dan 152. Dan tugas yang ketiga, tugas IPS halaman 146 dan 160. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi yang Ustazah sampaikan melalui video pembelajaran tadi sudah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di video pembelajaran tersebut. Selamat mengerjakan ya. Cukup sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.